Malam hari, polisi tiba di sebuah perumahan setelah menerima laporan penemuan mayat. Every emergency. Yes, emergency in 4E, Miss Summerhill Condominiums. There's someone passed out. I don't know. A girl is hysterical in here. She just ran over. Her husband is passed out. Do you know why he's passed out there, ma'am? He's on the way. Do you know why he's passed out? No, we don't know. Di dalam rumah, mereka menemukan Gregory Smart tewas tergeletak dengan luka tembak tepat di bagian belakang kepala. Lokasi kejadian tampak seperti pencurian yang berakhir tragis, ruangan berantakan dan barang-barang berserakan. Namun detektif mulai mencium kejanggalan di tempat kejadian perkara. Meskipun rumah diacak-acak, polanya terlihat terlalu disengaja dan rapi untuk sebuah pencurian. Fakta paling mencurigakan adalah tidak ada satupun barang berharga yang hilang dari lokasi. Polisi menyimpulkan kejadian ini hanya rekayasa untuk menutupi motif yang jauh lebih gelap. Saat suaminya tewas ditembak, Pamela Smart tidak ada di rumah. Dia adalah istri Gregory. Dia pada saat itu sedang menghadiri rapat dewan sekolah. Di tengah pertemuan tersebut, Pamela menerima kabar tentang kematian suaminya. Tetapi reaksi Pamela justru sangat tenang dan datar. Pertanyaan besarnya adalah, kalau ini bukan perampokan karena tidak ada barang yang hilang, lalu siapa sebenarnya target utama di malam itu? Dan apa alasan mereka ingin Gregory Smart mati? Polisi mulai menggali kehidupan Gregory Smart dan hasilnya nothing. Greg bukan kriminal, tidak punya musuh, dan tidak terlibat konflik yang bisa memicu pembunuhan. Karena tidak menemukan motif dari luar, detektif mulai mengalihkan pencarian mereka ke dalam rumah tangganya. Satu hal yang membuat detektif janggal, yaitu sikap Pamela. Dalam wawancara, Pamela terlihat terlalu tenang untuk seorang istri yang suaminya baru saja mati ditembak. Gerak-geriknya tidak menunjukkan kesedihan, melainkan seperti seseorang yang sedang berakting di depan layar. Did you know it was going to happen? No, I did not. Did you want him hurt? No. What happened to Greg is the most horrible thing I've ever gone through in my life. And I'm still haunted every day by memories of what must have happened to him inside our house before he was killed. Di saat yang sama, media lokal mulai mencium aroma skandal dan mengubah arah tragedi ini menjadi tontonan televisi. Di TV, Pamela tampil sebagai sosok janda muda yang malang. Awalnya, publik kasihan melihatnya. Namun, perlahan simpati itu berubah menjadi sebuah kecurigaan. Orang-orang mulai menyadari ada kejanggalan dari cara Pamela berbicara. Tidak ada kesedihan yang tulus, hanya nada bicara datar dan formal. Pamela terlihat sangat tenang di depan kamera. Dengan latar belakang pendidikannya di bidang penyiaran dan pekerjaannya sebagai koordinator media di Winnesaunet High School, membuatnya tahu persis cara menghadapi media. Namun kemampuannya justru menjadi bumerang. Di saat ia berusaha membangun citra sebagai korban, sebuah rumor liar mulai bocor dari sekolah. Katanya Pamela diduga menjalin kedekatan yang personal dengan salah satu muridnya. Penyelidikan mulai mengarah ke Winnesaunet High School. Polisi mulai fokus pada satu nama yang terus muncul, yaitu Billy Flynn. Remaja 15 tahun dengan penampilan rocker berambut panjang. Berdasarkan wawancara dengan siswa di sekolah, detektif menemukan bahwa Billy bukan sekedar murid biasa. Ia memiliki hubungan personal dan sering menghabiskan waktu berjam-jam di ruang media bersama Pamela. Detektif mulai menyusun timeline hubungan mereka, dan fakta mengejutkan mulai terungkap. Ternyata hubungan ini jauh lebih intim dan personal dari sekedar bimbingan guru dan murid. Detektif mendapatkan informasi kalau mereka telah berciuman pertama kali pada 27 Februari 1990 dan melakukan hubungan seksual pertama pada 24 Maret 1990 di rumah Pamela sendiri saat suaminya sedang bekerja di luar kota. Detektif dan polisi sadar mereka tidak sedang menghadapi kasus pencurian yang menghilangkan nyawa seseorang, melainkan skandal perselingkuhan guru dan muridnya. Billy adalah remaja yang emosional, mudah terpengaruh, dan mudah terobsesi.
dan Pamela memanfaatkan kelemahan Billy dengan memberikan perhatian khusus yang membuat Billy merasa tertarik kepadanya. Pamela bahkan mengirimkan foto-foto terbuka dirinya yang hanya mengenakan pakaian dalam untuk membuat Billy makin tertarik. Hubungan mereka dengan cepat berubah menjadi seksual setelah mereka menonton film dewasa bersama. Billy yang sudah tercuci otaknya benar-benar percaya kalau Pamela mencintainya dan mereka akan ditakdirkan bersama-sama selamanya. Di saat itulah Pamela mulai curhat tentang rumah tangganya yang sedang berantakan. Dia bilang kalau Greg adalah suami yang kasar dan sering memukulnya untuk meyakinkan Billy. Dan Pamela juga sengaja membiarkan remaja itu mendengarkan pertengkarannya dengan Greg melalui telepon. Tujuannya untuk membuat Billy merasa harus menjadi pahlawan yang akan melenyapkan Greg. Radar polisi kini melebar ke luar lingkungan sekolah. Investigasi mulai masuk ke circle pertemanan Billy Flynn di Seabrook. Dua nama baru masuk dalam catatan detektif, yaitu Patrick Peter Randall dan Vince Letime Jr. Interogasi awal mulai menunjukkan kejanggalan. Cerita mereka juga tidak sinkron. Ada beberapa hal yang tidak bisa mereka jelaskan dan detail TKP yang bocor dari mulut mereka sendiri. Saksi-saksi lingkungan mereka juga melaporkan perilaku aneh setelah malam 1 Mei. Para remaja ini tampak sangat gelisah dan terlihat sedang membersihkan diri. Titik balik terbesar muncul saat ayah Vince Letime mendatangi polisi karena dia curiga kalau pistol revolver 38 miliknya telah dibersihkan secara tidak wajar oleh seseorang. Di balik citra profesionalnya sebagai koordinator media, sosok asli Pamela Smart mulai terbelah di mata publik. Bagi Billy Flynn, Pamela adalah sosok wanita yang malang, korban dari pernikahan tidak bahagia, dan suami yang kasar. Sebuah narasi yang sengaja ditanamkan Pamela untuk memicu insting pahlawannya Billy. Namun bagi penyidik, Pamela mulai terlihat sebagai manipulator yang sangat memahami cara kerja psikologi remaja. Ia memanfaatkan kebingungan jati diri Billy dengan memberikan perhatian khusus, foto-foto sensual, hingga hubungan seksual. Saat Billy sudah berada di bawah kendalinya, Pamela memberikan umpan terakhir yang sangat amat mematikan. Ia menggunakan hubungan intim sebagai alat tawar-menawar dan memberikan ancaman ke Billy kalau mereka tidak akan pernah memiliki masa depan bersama selama Gregory Smart masih hidup. Investigasi beralih total ke sisi finansial keluarga Smart untuk mencari motif yang lebih masuk akal. Gregory Smart ternyata memiliki polis asuransi jiwa senilai 140.000 US dollar, angka yang sangat besar untuk tahun 1990. Polisi juga menemukan fakta aneh kalau tidak ada satupun bukti atau saksi yang menunjukkan Pamela pernah berkonsultasi tentang perceraian secara legal. Bukannya mencari jalan keluar hukum untuk pernikahan yang dia akui bermasalah, Pamela justru terlihat tetap bertahan di rumah itu. Penyidik mulai menarik kesimpulan kalau Pamela tidak ingin berpisah jika itu berarti harus berbagi harta. Fokus investigasi kini terkunci pada satu arah. Kematian Greg bukan sekedar tragedi, tapi sebuah keuntungan finansial yang telah direncanakan. Di balik layar, Pamela Smart adalah sosok yang sangat takut kehilangan gaya hidupnya. Bagi Pamela, perceraian adalah ancaman karena ia harus merelakan rumah, perabotan rumah tangga yang dia pilih sendiri, hingga hak asuh atas anjing kesayangannya. Dia ingin menyingkirkan suaminya, tapi tetap ingin memiliki semua aset yang telah mereka kumpulkan bersama. Kesaksian para remaja mengungkap kalau Pamela secara terang-terangan membicarakan uang asuransi Greg sebagai modal untuk membayar mereka. Ia menjanjikan upah sebesar $500 hingga $1.000 kepada masing-masing remaja sebagai imbalan atas nyawa suaminya. Bagi Billy, ini adalah janji manis untuk masa depannya. Pamela meyakinkan Billy kalau dengan melenyapkan Greg, mereka bisa segera memulai hidup baru yang mewah tanpa beban finansial. Pamela bahkan sudah mulai mencari mobil sport yang baru, seolah-olah ia sudah tahu kalau uang asuransi itu akan segera cair dalam waktu dekat jika suaminya sudah mati.
1 Mei 1990, tim penyidik melakukan reka ulang adegan untuk membedah apa yang sebenarnya terjadi di rumah Gregory pada malam itu. Ada temuan pertama yang mengejutkan, kalau tidak ada satupun tanda pembobolan paksa di pintu maupun jendela. Fakta ini membawa polisi pada satu kesimpulan, yaitu pelaku masuk dengan sangat mudah, seolah-olah memang dipersilahkan atau memang sudah memiliki akses masuk. Hasil analisis forensik menunjukkan bahwa eksekusi berlangsung sangat cepat, tanpa ada tanda perlawanan fisik dari korban. Tapi ada kejanggalan pada urutan kejadian di TKP. Polisi menemukan bukti bahwa rumah baru diacak-acak dan barang-barang berserakan justru setelah Greg Smart tewas ditembak. Yang berarti ini bukan kekacauan karena perkelahian, melainkan sebuah rencana untuk menciptakan kebohongan pencurian yang gagal. Sebuah rencana gelap sedang dijalankan oleh 3 remaja, Billy Flynn, Peter Randall, Vance Letime Jr. Mereka menyusup ke dalam rumah melalui pintu bulkhead yang sengaja dibiarkan tidak dikunci oleh Pamela, persis seperti instruksi operasional yang ia berikan sebelumnya. Saat Greg Smart melangkah masuk ke rumahnya, ia langsung disergap. Peter Randall menodongkan pisau ke lehernya, sementara Billy Flynn memaksanya untuk berlutut di ruang tamu. Kemudian Billy menarik pelatuk revolver 38 dan menembak Greg tepat di bagian belakang kepala. Sesuai perintah Pamela, mereka segera mengacak-acak rumah itu untuk menyamarkan eksekusi tersebut sebagai perampokan. Sementara suaminya kehilangan nyawa, Pamela Smart tetap berada di rapat dewan sekolah. Ia sengaja mengerjakan katalog di komputer kantornya hingga tengah malam sebelum dia muncul di depan banyak orang untuk memastikan dia memiliki saksi mata yang bisa menjamin keberadaannya jauh dari lokasi kejadian. Titik balik terbesar terjadi ketika ayah Vance Letime menyerahkan senjata revolver 38 miliknya yang terbukti sebagai alat pembunuhan. Pengakuan para remaja ini mengubah segalanya. Nama Pamela Smart kini disebut langsung bukan sebagai korban, melainkan sebagai orang yang memberikan perintah instruksi detail hingga janji bayaran asuransi. Fokus investigasi resmi berpindah sepenuhnya ke arah Pamela Smart. Pamela Smart mulai kehilangan kendali. Hubungan rahasianya dengan Billy Flynn yang didasari manipulasi seksual kini berada di ambang kehancuran. Billy yang sebelumnya merasa sebagai pahlawan mulai sadar bahwa dia hanyalah sebuah umpan yang akan dikorbankan. Kepanikan Pamela terlihat saat ia berusaha keras melakukan pembelaan. Dia juga ingin mencuci otak Cecilia Pierce, yaitu karyawan magang di sekolahnya, untuk berbohong kepada polisi dan memastikan semua versi cerita tetap sinkron. Pamela bahkan mengancam Cecilia bahwa mereka semua akan masuk penjara jika ada yang bicara jujur. Namun situasi sudah tidak bisa dikendalikan. Di balik jeruji besi, para remaja tadi mulai saling menyalahkan demi mendapatkan kesepakatan keringanan hukuman. Pamela juga mulai menyadari bahwa skenario perampokan yang ia susun kini berbalik ke arah dia sendiri. Polisi sadar kalau pengakuan keempat remaja saja tidak akan cukup kuat untuk menyeret Pamela ke pengadilan. Mereka butuh bukti langsung. Detektif kemudian mendekati Cecilia Pierce, yaitu orang kepercayaan Pamela. Cecilia setuju bekerja sama dan menjadi informan dengan memakai alat penyadap, yaitu wiretap, yang disembunyikan di balik pakaiannya. Di ruang media sekolah, polisi diam-diam merekam percakapan private antara Pamela dan Cecilia. Pretty much, they established that, yeah, you had great jokes. Why, though? Like, you know, because they can't think of any other reason why Bill and them would do it. Yeah, but even if I asked somebody to kill somebody, you have to be deranged to say, okay, I will. You know what I mean? When someone asks you to or not. I'm sorry, like, you can't Bill did it because he loves you. So I'm afraid for us that you're going to come this way, you're going to why it's so just get up with stuff, too. You need to signal that has ever come down the wire that you're going to give me. I'm just sick of lying, you know? You know, I'm just telling you that if you tell the truth, I'm going to make the murder. Alright. Không có qua nó là như vậy. Video là cái là you can't do yourself. If you tell the fucking truth, you're probably going to be arrested. And if you're not arrested, you're going to have to go. Well, JR.
took control and alive her life. Unfortunately, Untuk pertama kalinya dalam penyelidikan ini, tim investigasi memiliki bukti kunci, suara Pamela Smart sendiri yang menghubungkannya secara langsung dengan konspirasi pembunuhan Gregory. Bukti audio ini menjadi jembatan krusial yang dicari polisi untuk membuktikan bahwa ia adalah otak di balik segalanya. Dalam rekaman tersebut, Pamela terdengar dingin dan sangat kalkulatif. Ia tertangkap kamera memberikan instruksi spesifik kepada Cecilia untuk berbohong kepada detektif dan tetap mempertahankan cerita perampokan agar mereka tidak tertangkap. Kepanikan Pamela mulai terdengar jelas saat ia membahas kemungkinan Billy Flynn atau teman-teman yang lainnya akan bernyanyi kepada polisi. Ia juga mencoba mengontrol situasi dengan mengancam Cecilia. Kalau jika ada yang bicara jujur, mereka semua termasuk Cecilia akan membusuk di penjara sebagai kaki tangannya. Persona janda cantik dan malang yang ia tampilkan di televisi sekejap hancur total. Yang tersisa hanyalah seorang manipulator yang terpojok dan berusaha menyelamatkan dirinya. Persidangan Pamela Smart mencatatkan sejarah di Amerika sebagai kasus pertama yang disiarkan secara langsung dari awal hingga akhir di TV nasional. Ruang sidang berubah menjadi panggung drama di mana jaksa membangun citra Pamela bukan sebagai istri yang berduka, melainkan sebagai otak pembunuhan atau mastermind yang sangat amat dingin dan sangat manipulatif. Bukti kunci berupa rekaman audio hasil penyadapan diputar di depan juri, memperdengarkan suara Pamela saat melatih saksi untuk berbohong dan memberikan ancaman. Satu persatu, Billy Flynn dan teman-temannya naik ke mimbar saksi untuk mengkhianati Pamela demi mendapatkan keringanan hukuman. Jaksa pun langsung mempresentasikan motif utamanya, yaitu sebuah skandal perselingkuhan dengan remaja 15 tahun dan ambisi untuk menguasai uang asuransi jiwa senilai 140.000 US dollar. 22 Maret 1991, palu hakim diketuk dengan sangat keras. Setelah persidangan selama 14 hari yang penuh drama, juri memberikan vonis akhir. Pamela Smart bersalah atas dakwaan otak pembunuhan tingkat pertama, konspirasi, dan upaya mempengaruhi saksi. Berdasarkan Undang-Undang New Hampshire, hakim menjatuhkan hukuman maksimal penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Jaksa penuntut berhasil memenangkan narasi kalau Pamela adalah mastermind manipulatif yang merancang kematian suaminya dengan sangat detail. Di atas kertas, kasus ini resmi ditutup dengan kemenangan telak bagi pihak kepolisian dan jaksa. Namun, keempat remaja yang secara fisik melakukan eksekusi, Billy Flynn, Peter Randall, Vance Layton Jr., semuanya telah menghirup udara bebas setelah menjalani masa hukuman mereka. Sementara itu, Pamela Smart tetap berada di penjara seumur hidup, menjadi satu-satunya orang yang membusuk di balik jeruji besi hingga hari ini. Pamela tidak tinggal diam. Ia terus mengajukan banding dan permohonan selama puluhan tahun. Kasus ini pun memicu kritik keras terhadap pengaruh televisi dalam ruang sidang yang dianggap berubah menjadi pertunjukan media. Hingga saat ini, tragedi Pamela Smart tetap menyisakan dua kemungkinan pahit, yaitu apakah ia memang seorang manipulator berdarah dingin yang tega mencuci otak remaja yang lugu demi uang asuransi dan gaya hidup mewah, atau apakah publik Amerika sebenarnya hanya sedang menghakimi karakter Ice Queen yang diciptakan oleh media di layar kaca, jauh sebelum pengadilan benar-benar tahu siapa sosok Pamela Smart yang sebenarnya.